berani tidak saya tulis ancamanmu ini kepada raja kami? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuliskan ancaman saya tersebut. Pada saat itulah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, dan tambahkan, sampaikan kepada raja tersebut bahwa inna dini wa sultani, sesungguhnya agamaku dan kekuasaanku, sayablughu ma balagha Kisra, suatu saat nanti akan mencapai apa yang telah digapai oleh orang-orang Kisra, dan kekuasaanku itu akan berakhir sejauh jarak pasukan berkuda menempuh. Ketika duta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengirim surat ini kepada dia untuk mengajak dia masuk Islam, dia terima baik sekali itu surat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dia kecup, sampai dia turun dari tahtanya. Dutanya itu dihidangkan dengan makanan yang sangat mewah, kemudian pulangnya diantar, diberikan perbekalan, plus diberikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dua budak, yang kedua satu bigol. Dua budak ini, satu bernama Sirin, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam serahkan Sirin kepada Hasan bin Sabit, penyair Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang satunya, budak yang satunya, siapa namanya? Yang kelak menjadi, bahasa kasarnya, selirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa nama? Sampainya siapa? Tiba-tiba terlintas dalam benak dia, dan dia sempat mengatakan begini, laqad amira Amru bin Abi Kabsyah, sungguh telah meluas kekuasaannya Ibnu Abi Kabsyah, anaknya si Abi Kabsyah. Maksudnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah meluas kekuasaannya Rasulullah, dia sudah ditakuti oleh rajanya Bani Asfar, artinya rajanya orang-orang putih. Itu kata Abu Sufyan. Nah, di situ sudah mulai nih bertambah sedikit keimanan di dalam hatinya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Harakatul afkari qabla al-bi'sati, ya, gerakan pemikiran sebelum pelantikan. Ila anqala walamma rasala alaihi salam. Mana itu? Walamma, oke. Walamma rasala alaihimussalamu mulukal ardi lam yuhin kitabahu, ya, illa Kisra. Ya, siapa? Eka. Eka, mana Eka? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma rasala alaihi salam mulukal ardi. Ya, walamma, dan ketika rasala alaihimussalam, surat menyurat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menulis surat yang diutus kepada mulukal ardi, ya, raja-raja yang ada di muka bumi. Lam yuhin kitabahu. Ya, lam yuhin kitabahu. Nah, tidak ada yang menghinakan kitabahu, kitabnya, illa Kisra, kecuali Raja Kisra. Ya. Jadi kita berada pada pembahasan terkait dengan situasi pemikiran yang berkembang terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum ia dilantik menjadi seorang nabi. Okey. Nah, di sini musannif mengatakan, jadi ketika
peristiwa murasalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau surat menyuratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di belakang-belakang itu nanti akan ada pembahasan kalau saya tidak salah. Tidak tahu kalau di kitab ini ada atau tidak ada, yang jelasnya di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu ada suatu bab pembahasan khusus terkait surat menyurat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja yang ada pada saat itu. Nah, semua surat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kirimkan kepada para raja tersebut, tidak ada seorang pun yang berani untuk menghina, untuk melecehkan, ya, untuk menolak surat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tidak benar, dengan tidak baik, kecuali hanya satu di sini dikatakan illa Kisra, kecuali raja Kisra yang ada di Parsi. Jadi kalau saya tidak salah itu pernah saya katakan, ya, pernah saya ceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau dilahirkan, maka pada saat itu terjadi peristiwa aneh, ya. Yang mana peristiwa aneh tersebut salah satunya adalah dengan jatuhnya 14 balkon daripada istana megahnya orang-orang Kisra. Oke, itu dia. Nah, kita ada kaitannya dengan kehancuran balkon itu, ya, atau retaknya istana Kisra terkait dengan peristiwa surat menyuratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Nama dia adalah Syahin Syah, ya, kalau saya tidak salah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mau ingatkan lagi kembali ingatannya, itu mengutus salah seorang utusan untuk membawakan suratnya kepada Raja Kisra. Nah, dibawa kemana? Dibawa ke gubernur yang ada di Bahrain, karena Bahrain pada saat itu masih dibawa kekuasaan Kisra. Nah, gubernur Bahrain yang kemudian meneruskan kepada Raja Kisra. Nah, sesampainya surat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Syahin Shah Raja Kisra tersebut, kemudian dia buka dan ia baca. Di situ termaktub di dalam surat, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillahi ila azimi Kisra. Ya. Dari Muhammad utusan Allah kepada Raja Kisra. Nah, muatannya adalah mengajak Raja Kisra agar supaya beriman. Apabila mereka tidak mau, ya, orang-orang Parsi, Raja Syahin Shah tidak mau, maka ya dosanya orang-orang Majusi atau rakyatnya itu dia tanggung sendiri. Tetapi kalau dia mau masuk Islam, maka akan dibiarkan kekuasaan dia sesuai dengan kepemerintahan dia, dalam menjalankannya tidak diapa-apakan. Tetapi ya, ironisnya yang terjadi pada saat itu, ketika hanya melihat awal surat yang didahului nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum nama dia, tiba-tiba pada saat itu gengsinya pun menanjak. Tiba-tiba dengan sombongnya dia mengatakan, Abdun hakirum min ra'iyati yaktubu ismahu qabla ismi. Seorang hamba hina dari rakyatku yang berani menulis nama dia sebelum namaku. Langsung dirobek surat Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa dibaca dulu. Nah, berita pengerobekan surat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa kira-kira yang tidak sedih ketika suratnya dirobek seperti itu? Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mazzaqallahu mulkah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mengoyak-ngoyak kekuasaannya atau kerajaannya. Nah, kemudian si Syahin Shah ini memanggil gubernur Yaman agar supaya membawakan dua orang daripada prajurit yang paling kuat di negeri Yaman, dipanggil oleh Raja Parsi tersebut untuk kemudian diutus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap dia, saking sombongnya itu raja. Jadi ya, gubernur Yaman, ya, yang bernama Bazan kalau saya tidak salah namanya, Bazan ini mengutus dua orang kepada Raja Parsi tersebut, kemudian yang dua orang ini diutus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai berita kepada dia bahwa telah dirobek suratnya. Jadi tujuan dua orang ini untuk memanggil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Raja Parsi. Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata dua orang tersebut, kami datang ke sini untuk membawamu agar menghadap kepada Raja Paduka kami. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tunggu saja keputusannya besok. Nah, keesokan harinya kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam malamnya itu disampaikan oleh malaikat Jibril bahwa Raja Syahinsah telah dibunuh oleh putranya sendiri yang bernama Syarwaihi, kalau saya tidak salah, Syairawaihi nama putranya, itu yang membunuh dia. Jadi putranya sendiri yang membunuh dia. Kenapa? Ya karena memperebutkan, ya karena terlalu tamak, rakus terhadap tahta yang dimiliki oleh ayahnya. Dia tidak sabar sehingga dia bunuh. Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kepada raja kalian, keesokan harinya ini sampaikan kepada raja kalian bahwa kekuasaan kalian itu tidak akan lama lagi berjaya, sebentar lagi akan hancur. Nah, kedua orang tersebut mengatakan, jangan terlalu angkuh. Nah, jadi dituduh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kayak sombong, kurang lebih so. Jangan terlalu angkuh. Berani tidak saya tulis ancamanmu ini kepada raja kami? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan tuliskan ancaman saya tersebut. Pada saat itulah kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, dan tambahkan, sampaikan kepada raja tersebut bahwa inna dini wa sultani, sesungguhnya agamaku dan kekuasaanku, sayablughu ma balagha Kisra, suatu saat nanti akan mencapai apa yang telah digapai oleh orang-orang Kisra, dan kekuasaanku itu akan berakhir sejauh jarak pasukan berkuda menempuh. Kurang lebih seperti itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang dua orang tersebut pulang ke negeri Yaman, ke Raja Bazan tersebut. Sampai di Raja Bazan ternyata ada utusan lagi daripada Raja Kisra, dari ke pemerintahan Parsi ke Raja Bazan tersebut untuk menahan dua orang tersebut, dan sudah disampaikan juga sekaligus matinya Raja Syahinsah. Baru yang dua orang tersebut kemudian percaya betul terhadap ancaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang kemudian membuat Raja Bazan dan orang-orang Parsi yang ada di Yaman pada saat itu memeluk agama Islam. Nah, itu salah satu cerita tentang kehancuran Kisra yang berani merobek surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan Allah hancurkan kekuasaannya, dan itu bermula pada peristiwa pengerobekan surat tersebut sampai kepada zaman siapa? Masih ingat? Ada 14 balkon yang jatuh ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir, sebagai tanda isyarat bahwa 14 kekuasaan Kisra yang silih berganti itu sudah tidak sudah tidak stabil. Bahkan dalam satu tahun itu ada yang sampai 2 kali presidennya di situ. Nah, itu ada 14 raja. Puncak terakhir, raja terakhir itu hancur di tangan sampai zamannya siapa? Bagus, Khalifah Utsman bin Affan. Ketika kekhalifahan Utsman bin Affan, itulah raja terakhir Kisra, dan kerajaan Parsi atau dinasti Parsi musnah di muka bumi. Nah, itu salah satu kisahnya Kisra tersebut. Jadi surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikirimkan kepada raja-raja tersebut itu hanya Kisra saja itu yang menghinakan surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ya alladzi laisa indahu ilmu minal kitab, ya yang mana tiada di sisi dia pengetahuan daripada Alkitab. Ya taulah, artinya orang tidak berilmu, ya wajarlah kemudian bahasa wajar itu ya bahasaan, ya bahasa akal. Kemudian dia menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya juga tidak berilmu. Sementara raja-raja yang lain itu ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani, jadi disebut dengan Ahlul Kitab. Nah, rata-rata raja-raja yang memeluk agama ini, agama Samawi ini, semuanya itu banyak yang merespon baik surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terus ya, wa amma jami'u mulukin Nasara, adapun semua raja-raja Nasrani itu, ya seperti Raja Najasyi misalnya, Malikul Habasyah, ya Malikil Habasyah,
raja negeri Habasyah. Nah, begitu juga Al-Muqawqis, ya, raja Mesir, dan Kaisar, yaitu raja Rum, Romawi. Ya, fa'akramu wifadata rusulihi, ya. Mereka semua ini memuliakan utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuliakan penyambutan utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu yang pertama disebutkan di sini adalah Raja Najasyi, yaitu rajanya Ethiopia, ya, atau Habasyah istilahnya. Nah, dia ini ya wajarlah, sebelum saja Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus surat, dia sudah ada indikasi kalau orang baik. Ya, apa buktinya? Ya, itu salah satunya ya Raja Najasyi ini yang menerima sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi sejarah hijrah pertama ke negeri Habasyah, kemudian disusul lagi hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Diterima sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik, dengan sopan, dan diperlakukan dengan tenang, dengan damai di situ di negeri Habasyah. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari menulis surat kepada dia untuk masuk Islam, itu perlakuannya ya tidak sama dengan perlakuan yang dilakukan oleh Raja Kisra. Justru disambut duta Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, kalau saya tidak salah, yang bernama Ja'far, salah satu ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nama dia adalah kalau di dalam kitab-kitab sejarah itu disebut Ashama bin Afjar. Raja Najasyi tersebut bernama Ashama bin Afjar. Jadi ketika datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat membawa surat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sampai dikecup ya, surat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditempatkan pada tempat yang bagus. Itu Raja Najasyi. Oke. Kemudian wal Muqawqis, dan Muqawqis juga ya di sini. Kemudian kedua disebutkan adalah Muqawqis Juraij bin Matta, ini namanya Muqawqis Juraij bin Matta nama aslinya. Nah, jadi Muqawqis itu istilahan ya, istilah kayak raja-raja. Untuk Mesir disebut dengan Muqawqis, untuk Habasyah disebut dengan Najasyi, untuk Rum disebut dengan Kaisar, untuk Parsi disebut dengan Kisra, untuk keraton Jogja disebut, kalau raja-raja yang disebut apa? Bukan, Sultan Hamengkubuwono pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu rajanya Raja Keraton. Untuk daerah-daerah Yaman disebut dengan Tuba raja-rajanya. Kemudian untuk Mesir dahulu disebut dengan raja-rajanya Fir'aun. Bagus. Jadi bukan nama orang itu, itu nama istilah raja, kurang lebih seperti itu. Untuk India disebut dengan Batilamos dan semacamnya ya, sejarah kerajaan yang ada di dunia. Nah, Muqawqis ini nama aslinya adalah Juraij bin Matta ya. Jadi ini juga salah satu raja yang ketika utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada dia, itu dia sambut dengan sangat baik. Dia ambil surat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia turun dari tahtanya. Saking memuliakan suratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia turun dari tahtanya, kemudian dia ambil surat tersebut, kemudian dia kayak nakas begini kan, dan letakkan baina yadaihi, maksudnya baina yadaihi kayak nasujuti itu surat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada dia. Nah, kemudian dia pun kalau Najasyi tadi, dia langsung beriman pada saat itu. Dia berbaiat melalui sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ja'far itu. Dia berbaiat langsung. Nah, untuk Muqawqis itu ada salah satu ibarat dalam kitab sejarah yang mengatakan tidak diketahui apakah dia masuk Islam atau tidak. Yang jelasnya para ahli sejarah itu mengatakan bahwa dia masuk Islam. Raja Muqawqis ini. Nah, dia pada saat itu bukan cuma sekedar menyambut duta Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuliakan surat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepulangannya juga itu dimuliakan sekali, diberikan perbekalan, diberikan
macam-macam, sandang pangan di perjalanan, bahkan dihadiahkan dengan 2 orang budak pada saat itu. Satu bernama Sirin, kemudian diserahkan kepada Hasan bin Sabit, dan satu lagi budak yang tunggu dulu yang lain ya, yang kelak akan menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sini dulu siapa? Nah. Anu umum gitu. Oke, sampingnya siapa nak? Hah? Siapa? Sampingnya? dengar dulu ya. Muqawqis raja Mesir ya. Raja Kipti, orang-orang Kipti di sana, raja Mesir. Nah, ketika duta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengirim surat ini kepada dia untuk mengajak dia masuk Islam, dia terima baik sekali itu surat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dia kecup, sampai dia turun dari tahtanya. Dutanya itu dihidangkan dengan makanan yang sangat mewah, kemudian pulangnya diantar, diberikan perbekalan, plus diberikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 budak, yang kedua 1 bigol. 2 budak ini, satu bernama Sirin, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam serahkan Sirin kepada Hasan bin Sabit, penyair Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang satunya, budak yang satunya siapa namanya, yang kelak menjadi bahasa kasarnya selirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa nak? Sampingnya siapa? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdul Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Qasim, siapa? Abdullah, Ibrahim. Ini mama, ini Ibrahim, ini anaknya. Sana yang paling ujung. Siapa? Anaknya ibu, anaknya ini bagus. Maria. Iya, Mariatul Qibtiyah. Maria orang Kibti. Nah, itu dia. Jadi Muqawqis ini pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan untuk mengajak dia untuk masuk Islam, nah diberikan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking nasanjungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akui ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking anunya itu langsung nak kasih 3 penghargaan, 2 secara umum ya, 2 penghargaan, 2 budak, 1 bigol. Bigol itu namanya duldul. Itu dipelihara, masih ada sampai zamannya Muawiyah kalau saya tidak salah, itu bigol itu. Kemudian itu tadi 2 budak, dan satunya adalah Mariatul Qibtiyah. Kemudian melahirkan anak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Nah, ini dia. Ini dia raja yang memberikan itu, menghadiahkan itu, Muqawqis. Kemudian wa Kaisar di sini yang disebutkan adalah Kaisar Malikir Rum, raja Romawi juga. Itu termasuk yang sangat menghormati surat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ini agak panjang ini kalau alur ceritanya tentang raja Romawi tersebut. Yang jelasnya pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus 1 utusan yang bernama Dihyat Al-Kalbi. Dihyat Al-Kalbi ini Dihya Al-Kalbi, Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ini ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Yusufu hadhil ummah Dihya. Yusufnya umat ini adalah Dihya. Saking gagahnya Dihya itu, pernah suatu ketika, kalau dalam manakibnya itu, dalam catatan sejarah, tidak ada seorang perempuan pingitan pun yang ada di orang Arab ketika Dihya lewat, kecuali mereka akan apa namanya itu? Ngintip ya, kecuali mereka akan ngintip. Saking gagahnya itu Dihya Al-Kalbi. Perempuan pingitan itu perempuan yang pemalu, yang jarang keluar, yang itu pun kalau lewat Dihya Al-Kalbi pasti saking gagahnya itu. Nah, itu sedikit tentang Dihya. Jadi Dihya Al-Kalbi itu
diutus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ke Raja Rum pada saat itu. Nah, sampai di Raja Rum, kalau saya tidak salah dia melewati gubernur Basra dulu, Busra. Nah, nanti dia yang kemudian meneruskan kepada sama-sama ke sana kepada Raja Rum. Nah, masalah kemudian terjadi karena ternyata pada saat itu ada Abu Sufyan, yang mana Abu Sufyan ini adalah musuh ketatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan ada juga dia di situ. Wah, man rasa min jal, ay bagaimana ini? Nah, orang Romawi dia tidak tahu bahasa Arab. Nah, jadi dibawakan surat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke situ. Kemudian panggil satu penterjemah, terjemahkan apa isi surat tersebut. Nah, terjemahkan. Nah, kemudian raja tersebut mengatakan, panggil itu utusan. Pada saat itu dia Al-Kalbi dipanggil utusan itu untuk menghadap. Kemudian kata raja tersebut, panggil juga orang Arab yang kalian tahu. Ya kan Muhammad ini adalah orang Arab. Jadi kira-kira ada nggak orang Arab lain yang selain daripada kamu? Oh, ternyata ada pada saat itu. Dia siapa? Abu Sufyan. Jadi raja ini mau bertanya tentang pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah dengar-dengar. Cuma dia mau bertanya tentang pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah betul-betul Nabi? Apakah betul-betulnya orang baik? Dia Al-Kalbi pada saat itu merasa, wah bahaya ini. Karena yang ada pada saat itu hanya Abu Sufyan, kebetulan musuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang meriwayatkan Abu Sufyan sendiri. Kan Abu Sufyan itu masuk Islam nanti ya. Pada saat itu dia masih kafir pada saat itu. Nah, Abu Sufyan sendiri yang meriwayatkan. Jadi tanya raja tersebut. Nah, bilang, bagaimana sih itu Muhammad menurut kalian dari sisi nasabnya? Pada saat itu Abu Sufyan itu tidak tahu. Tiba-tiba dia berkata jujur. Nah, itu salah satu kehebatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang mukjizat lah kurang lebih sebut. Tiba-tiba dia jujur. Dia sendiri cerita apa yang membuat dia tidak mau berbohong, karena dia merasa kalau dia berbohong dia akan mempermalukan orang-orang Arab. Jadi Abu Sufyan ini salah satu kelebihannya juga, dia punya semacam sifat amanah lah, bahasa kasar seperti itu, amanah ya. Masa mau bohong ini, masa padahal orang kafir. Jadi dia tanya bagaimana nasabnya. Nah, cerita terus terang, nasabnya itu rata-rata itu baik, tidak ada yang buru-buru, itu nasabnya. Oke, bagaimana keadaannya waktu kecil? Nah, cerita kami begini. Siapa yang mengikut? Apakah orang kaya, orang bangsawan, orang terhormat, ataukah paradu apa? Kata Abu Sufyan, paradu apa yang ikut kepada ajarannya. Nah, orang yang ikut itu kepada ajarannya, apakah setelah dia ikut dia murtad atau tidak? Kata Abu Sufyan, tidak ada yang kembali murtad. Kuat gak keyakinan iman mereka? Kata Abu Sufyan, betul. Banyak sekali pertanyaannya itu. Pada saat itu kemudian Raja Kaisar ini setelah selesai daripada pertanyaan tersebut, kemudian dia berkata, demi Allah, andai aku punya peluang untuk bertemu dengan nabi kalian, maka aku akan sangat rindu kepada dia, dan andai aku berada di hadapannya, maka aku akan kecup kedua kakinya. Kata dia pada saat itu, demi Allah, kelak nanti nabi kalian itu akan menguasai tempat di mana aku berdiri. Pada saat itu tiba-tiba ribut semua penasihatnya yang beragama Nasrani pada situ. Kenapa ini raja kita? Kenapa begini? Nah, Abu Sufyan pada saat itu sudah tiba-tiba terlintas dalam benak dia, dan dia sempat mengatakan begini, laqad amira Amru bin Abi Kabsyah. Sungguh telah meluas kekuasaannya Ibnu Abi Kabsyah, anaknya si Abi Kabsyah. Maksudnya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah meluas kekuasaannya Rasulullah. Dia sudah ditakuti oleh rajanya Bani Asfar, artinya rajanya orang-orang putih. Itu kata Abu Sufyan. Nah, di situ sudah mulai nih bertambah sedikit keimanan di dalam hatinya. Nah, akhirnya dihargai juga surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ditempatkan pada satu peti. Dia sampai ada kuncinya itu dalam riwayatnya. Kemudian di ayat Al-Kalbi itu diberikan tumpangan, diantar, banyak sekali hadiah yang diberikan oleh Raja Kaisar pada saat itu. Cuma kasihan di satu tempat dia dibegal, dirampok pada saat itu, dan habis harta. Dia Al-Kalbi dirampok di perjalanan pulangnya.
Nah, habis itu dia nah sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul mengutus beberapa pasukan ke tempat di mana dia itu dirampok di situ. Nah, itu sedikit kisah tentang Raja Kaisar yang juga menghargai surat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akramu wifadata rusulihi, nah, memuliakan sambutan utusan-utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terus wa minhum, dan diantara mereka ada yang beriman. Oke, ada yang beriman. Ya, seperti Raja An-Najis ini dia beriman. Nah, makanya ketika dia mati, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan kepada dia solat gaib, dan itulah solat gaib pertama yang dilakukan dalam catatan sejarah. Ya, solat gaib pertama itu untuk raja ini, Raja Najasyi. Wa minhum, dan diantaranya ya man radda raddan latifan, ada yang membalas dengan balasan yang sangat lembut. Diperlakukan surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam utusannya dengan lembut, santun. Wa kada yuslimu, dan hampir saja masuk Islam, laula galabatul mulki ka Kaisar. Andai kata bukan karena dominasi kekuasaan, ya, seperti Kaisar. Jadi berarti di sini di dalam kitab ini Kaisar itu tidak termasuk orang yang masuk Islam pada saat itu. Kenapa? Karena dia masih lebih sibuk dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya. Nah, itu saja yang menjadi penghalang dia untuk masuk Islam. Tetapi apapun itu, respon dia sangat respect kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ya. Ya, wa minhum, dan diantara mereka ya manhada, ada yang memberikan hadiah. Nah, ini tadi kal Muqawqis, ya, seperti Muqawqis. Kaisar juga di sini tidak disebutkan Kaisar. Kenapa ya? Karena dirampok di jalan, ya. Jadi kurang lebihlah seperti itu. Di sini sebutkan hanya Muqawqis karena hadiah atau hibah atau apa ya namanya, itu sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ya. Walam yakun alaihi salamu fi quwwatin. Ya, walam yakun alaihi salamu fi quwwatin yarhabu biha haula'il muluku, ya, dan tiadalah ke atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu fi quwwatin, pada kekuatan yang membuat takut haula'il muluku, ya, raja-raja ini dengan kekuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak punya kekuatan, tidak punya pamor yang membuat raja-raja ini takut kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma madaka illa liannahum ya'lamuna. Ya, Allahumma ya Allah, madaka, tiadalah yang demikian itu, illa, kecuali, li'annahum, karena sesungguhnya mereka, ya'lamuna, mereka mengetahui, ya, bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam, ya, basyara bi rasulin, dia menyampaikan berita gembira akan suatu utusan, ya'ti min ba'dihi, yang akan datang setelahnya. Jadi tidak ada kekuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya raja-raja ini semua takut, ya, kurang lebih seperti itu. Artinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak menyerang, membabi buta dengan kekuatan pasukan dan lain sebagainya. Tidak perlulah, itu bahasa mafhumnya. Tidak perlulah, karena toh juga mereka adalah orang yang beragama Nasrani atau Ahlul Kitab, yang mana Nabi mereka, Nabiullah Isa itu memberitakan berita gembira kepada mereka bahwa ada Rasul, ada utusan setelah dia. Jadi tak perlu khawatirlah, bahasa kasarnya kita sebagai orang Islam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu khawatir sama orang-orang itu, karena mereka masih, ya, bahasa kasarnya itu, ya, masih seakan-akan percaya kepada kita, karena Nabi mereka itu telah mentafsir, memberikan bisyarah akan diri atau pribadi beliau. Oke. Ya. Wawaqafat, dan bertepatan, waqafat sama, ya, bertepatan sifatu rasulina, ya, sifat-sifat utusan kita, rasul kita, ma'indahum, dengan apa yang ada pada mereka. Kebetulan sama, apa yang ada pada mereka, keyakinan mereka terkait Nabi setelah Nabiullah Isa itu sama dengan sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan oleh nabi-nabi mereka. Oke. Ya, fa'ajabu, akhirnya ajabu, mereka pun menjawab billati, dengan hiya ahsan, yang paling bagus, seruan atau surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu Raja Najasyi pada saat itu sampai-sampai dalam
sejarahnya itu penasihat-penasihatnya yang beragama Nasrani itu, pendeta-pendeta itu sampai ribut pada saat Ja'far bin Abi Thalib itu membacakan satu ayat. Sudah bisa ceritakan kalau saya tidak salah itu ya, membacakan satu ayat sampai ribut dia pada saat itu. Terharu itu Raja An-Najasyi, bahkan sampai menangis membaca lantunan-lantunan ayat tersebut. Nah, cuma tidak lama kemudian tiba-tiba dua orang yang datang itu ya, waktu hijrah ke Habasyah itu kan ada dua orang yang mengejar ya, agar supaya orang yang hijrah ini kembali, utusan daripada orang kafir Quraisy kan, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi yang dua orang ini tidak berhasil karena Raja Najasyi tetap ngotot untuk mempertahankan ya sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada satu di antara orang Quraisy ini yang mengatakan, ada senjata terakhir saya bagaimana agar Raja Najasyi itu benci kepada ya kepada sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau membisikkan, menyampaikan kepada Raja Najasyi tersebut bahwa orang yang kamu lindungi ini mereka itu tidak percaya, bahkan memandang buruk Nabi engkau, yaitu Nabiullah Isa. Itu senjata dia. Wah, akhirnya dipanggil. Panggil pada saat itu. Kemudian nak kasih tahu nih Raja Najasyi itu orang Islam itu enggak, dia itu nak jelek-jelekkan nabimu itu enggak nak anggap dia sebagai ya seperti kalian menganggap dia. Kan mereka banyak yang menganggap Nabiullah Isa sebagai Tuhan, kan kurang lebih seperti itu. Nah, dia itu tidak nak kasih begitu, itu nanggap manusia biasa gitu nabi kalian itu. Kata Raja Najasyi, betulkah apa yang kalian anut itu, apa yang kalian percayai itu yang dari nabi kalian? Pada saat itu sahabat yang ada pada saat itu, Ja'far bin Abi Thalib mengatakan betul. Akhirnya nak bacakan satu ayat. Nah, tidaklah Nabi Isa itu kecuali hamba biasa, utusan Allah dan hamba Allah, bukan Tuhan. Nah, pada saat itu Raja Najasyi kemudian mengatakan, pada saat itu apa kata dia, apa yang kamu ucapkan itu, yang katakan itu sesuai dengan keyakinan kalian itu tidak lebih dan tidak kurang. Tiba-tiba pendeta Nasrani yang ada di sekitarnya itu kemudian tiba-tiba ribut. Kenapa ini raja kita dan lain sebagainya. Tidak begitu, sepatutnya usir ini karena dia menganggap nabi kita begini dan lain sebagainya. Tetapi dia ya lain keyakinannya, dia lain. Pokoknya apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang benar. Nah, apa kaitannya tadi ini? Fa'ajabu billati hiya ahsan, karena kebetulan sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab mereka itu sama dengan digambarkan oleh Nabiullah Isa. Ya. Wa amma adapun sumi'ah, apa yang didengar ya, terkait dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gambaran dia minal hawatifi berupa ramalan-ramalan, dari ramalan-ramalan, wal kuhan, begitu juga para dukun paranormal, kubaila zamanihi, sebelum zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terkait Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ma la yadkhulu tahta hasrin, itu termasuk apa yang tidak masuk di bawah ringkasan, maksudnya itu tidak bisa diringkas. Terkait kepribadian atau kebenaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelum zamannya, sebelum dia lahir atau sebelum dia dilantik menjadi nabi, itu banyak sekali, kata musannif di sini. Jadi tak perlu saya paparkannya, bahasa kasarnya seperti itu, tak perlu saya tulislah di dalam kitab saya. Itu banyak sekali terkait dengan kisah-kisah bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi. Banyak itu pada, kalau sebelum kenabian itu kita sudah membahas terkait dengan pendeta Bahira, itu juga yang mengatakan bahwa dia nabi akhir zaman. Dan juga di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham itu banyak-banyak kisah itu dikatakan sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ada para penyihir, para peramal yang sangat menanti-nanti akan lahirnya nabi akhir zaman, kurang lebih seperti di sini. Tidak disebutkan kata beliau di sini bahwa malaya dahulu tahta hasrin, itu ya tidak bisa dihitung, tidak masuk dalam ringkasan. Walaysa ba'da ma dzakartuhu laka ziyadatan li mustaksirin, dan tiadalah setelah apa yang aku sebutkan untuk engkau, ya, untuk kalian wahai para pembaca Nurul Yakin, kata beliau, ziyadatan, tambahan li mustaksirin, bagi mereka yang menuntut banyak. Jadi kalau memang kita mau
membahas atau mau mencari tentang harakatul afkar terkait dengan pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi sebelum zamannya, sebelum dia dilahirkan. Nah, itu cari di kitab lain, bahasa kasarnya seperti itu. Kalau kalian termasuk al-mustaksir yang ingin agar supaya banyak pembahasan tersebut, cari di kitab lain. Di sini tidak. Laisa ba'da ma zakartu laka. Tiadalah setelah apa yang aku sebutkan kepada kalian itu tambahan-tambahan. Hanya ini saja, ini sudah cukup. Itu kata beliau. Wa ma'adzalika, terus ya, wa ma'adzalika kullihi, dan bersama yang demikian itu semuanya, ya, artinya di samping itu, fal a'malu, adapun amal-amalan, ya, yang mana Allah itu perbaiki ia ala yadaihi ke atas kedua tangannya, maksudnya kepada dia, perbuatan-perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal aqwal, dan perkataan-perkataannya yang telah datang ia kepada kita, ya, a'dhamu muqawwin, itu paling besarnya penguat li hujjatihi, bagi hujjahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia benar-benar nabi yang betul, wa muayyidun, dan sebagai penegas li da'watihi, bagi dakwahnya. Jadi belum lagi kata musannif di sini kita berbicara tentang amalan-amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada dia yang bagus. Di antaranya adalah banyaklah, tidak pernah berzina, tidak pernah minum khamar, praktek-praktek jahiliyah itu semua ditinggalkan oleh Rasulullah, itu amalannya. Nah, belum lagi akwalnya, sabda-sabdanya, itu bahasa-bahasanya indah semua itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup itu sebagai dalil. Bahkan di sini dikatakan a'zamu, paling besarnya itu penegas sebagai hujjahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagai penguat dakwahnya. Wa sayati alaika, dan akan datang kepadamu nanti bayanu zalika, ya, penjelasan yang demikian itu, kullihi, semuanya. Terus ya, biajlah, dengan paling jelasnya, bayanin, penjelasan, fata'ammalhu tarsyud, maka hayatilah dia, tarsyud, maka engkau itu akan tertuntun. Nah, nanti itu tentang amalnya, sikapnya, perangainya, perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di belakang-belakang itu nanti akan ada pembahasannya. Nah, itu hayati, resapi, maka kamu akan berada di dalam hidayah atau di dalam petunjuk. Hadakallah, semoga Allah memberikanmu hidayah. Ini maksudnya ini pembaca kita, ya, pembaca kitab ini. Semoga Allah memberikanmu hidayah ila siratis sawi, kepada jalan yang lurus. Nah, itu salah satu hikmahnya para ulama mengatakan bahwa kalau kita baca kitab itu, ya, kalau kita baca itu, hebatnya orang-orang pesantren atau para pengkaji-pengkaji kitab, karena mereka itu ketimpa atau bahasanya kepercik daripada doa para pengarang. Rata-rata di dalam kitab-kitab itu, di Fathul Mu'in dan di mana pasti ada doa-doa terhadap para pembaca. Nah, kira-kira Anda dapatkan nggak oleh orang-orang yang di luar? Jelas tidak. Ini bukan orang sembarang, rata-rata para ulama yang mendoakan itu. Makanya para ulama, beli saja kitab, baca saja kitab, paham tidak paham, kalian akan kepercik berkahnya. Nah, itu salah satu hikmahnya kenapa kita harus memperbanyak kitab atau memperbanyak mempelajari, membaca kitab. Azan midik. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na
wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. يا رب صل عليه وسلم